Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang privilege escalation. Ya, di kelompok 6 sendiri ada saya Muhammad Ridha Ansari, Panji Tiara Kusuma, Yogi Swandi, Ermo Handriawan, Firly Wahyudi, dan Syekha Sofia. Oke. Kenapa? Why? Kenapa ada privilege escalation? Privilege escalation sendiri itu muncul karena terkadang akun yang kita eksploitasi, yang berhasil kita eksploitasi itu bukanlah akun yang punya hak akses tinggi atau akun unprivileged. Yang mana arti privilege account sendiri adalah akun dengan hak akses tinggi atau istimewa. Nah, untuk melakukan privilege escalation, apa aja yang perlu kita lakukan? Pertama, ada menyerang password yang digunakan oleh privilege account, atau melakukan sniffing pada jaringan untuk mendapatkan username dan password dari privilege account, melakukan spoofing paket jaringan milik privilege account sendiri untuk melakukan perintah tertentu pada sistem. Attacking the password. Ada 3 faktor autentikasi. Yang pertama adalah something you know. Something you know ini mengandalkan kerahasiaan informasi, contohnya PIN dan sandi. Maksudnya something you know ini adalah apa yang hanya pemiliknya yang tahu, jadi rahasia dari informasi yang dia miliki, seperti PIN dan sandi tadi. Sedangkan yang kedua ada something you have. You have itu mengandalkan barang yang sifatnya unik. Misalnya untuk autentikasi ini dia memiliki kartu kredit, kartu ATM, dan semacamnya untuk akses privilege-nya. Lalu ada something you are. Nah, untuk yang something you are ini mengandalkan keunikan bagian-bagian tubuh. Misalnya fingerprint, ya sidik jari, retina, dan face recognition atau lain-lain. Ada 2 jenis password attack, ada offline attack sama online attack. Offline attack ini si attacker nantinya akan mengambil file password dari mesinnya milik si target, yang mana di mesin target itu ada password blocking mechanism, sehingga dia hanya mengambil file passwordnya tanpa mengcrack di mesin si target tadi. Lalu file password yang diperoleh ditransfer ke mesin miliknya, mesin si attacker. Setelah ditransfer ke mesin attacker tadi, file password yang tadi diperoleh diproses menggunakan password cracking tool untuk memperoleh passwordnya. Sehingga kelebihannya, si attacker tidak perlu berhadapan dengan password blocking mechanism tadi, karena crackingnya itu diproses di komputernya sendiri, mesin si attacker tadi. Sedangkan untuk yang online attack ini, si attacker menebak sendiri password dari suatu username. Jadi kelemahannya, jika terjadi beberapa kali kesalahan ketika menebak, sistem itu akan menghalangi attacker untuk melakukannya lagi. Offline attack tools ada 6 di sini. Ada Rainbow Crack, Samdam2, John, Opcrack, Crunch, dan WYD. Offline attack tools Rainbow Crack. Rainbow Crack sendiri adalah tool untuk mengcrack hash menggunakan rainbow tables, mengimplementasikan teknik time memory trade-off, yang mana teknik time memory trade-off ini lebih cepat dibandingkan brute force. Pada teknik time memory trade-off, hash sudah dihitung sebelumnya, sehingga attacker hanya perlu mencocokkan hash. Nah, oleh karena itulah tadi dia bisa lebih cepat daripada si brute force, karena semua hashnya sudah dihitung terlebih dahulu. Lalu 3 tools Rainbow Crack yang ada pada backtrack yang harus dilakukan secara berurutan. Pertama adalah RT-Gen. RT-Gen ini adalah untuk mengenerate rainbow table-nya, yaitu tahap yang tadi dilakukan sebelum
si user mencocokkan hash atau disebut tahap prekomputasi. Rainbow table sendiri berisi plain text, hash, algoritma hash, char set, dan panjang plain textnya. Terus dia mendukung untuk algoritma hash, Landman, NTLM, MD2, MD4, MD5, SHA1, R, IP, IMD 160. Dan lalu yang kedua adalah tools RT-Sort. RT-Sort ini untuk mengurutkan rainbow table yang telah dibuat. Lalu ada rcrack. Rcrack ini untuk mencari hash di rainbow table untuk nanti mencocokkannya. Untuk melakukannya kita coba pertama buka terlebih dahulu backtrack, privilege, lalu privilege escalation, lalu password attacks, offline attacks, lalu masuk ke RTGen atau melalui konsol seperti yang sudah diperlihatkan di sini dengan perintah yang sudah ada di sini. Lalu coba membuat dua rainbow table dengan karakteristik seperti ini. Lalu kita buat tabel sebelumnya sesuai dengan ketentuan sebelumnya, karena kita membuat dua buah tabel hanya saja di ini yang pertama dibedakan pada indeksnya. Ini ada tabel indeksnya 0, sedangkan yang di sini 1. Nah, nantinya file ini akan disimpan dengan nama file seperti ini, sesuai dengan spesifikasi yang kita tentukan di awal. Nah, sekedar catatan, ketika ingin membuat rainbow table sendiri, sebaiknya kita perkirakan dulu estimasi waktu yang akan digunakan untuk membuat rainbow table sendiri, karena tidak jarang proses itu akan memakan waktu lama. Kita dapat melihat estimasi waktunya menggunakan aplikasi WinRTGen. WinRTGen ini sendiri adalah software milik Windows, jadi untuk menjalankannya di Linux kita harus menggunakan Win. Nah, ini lanjutan dari yang tadi. Kita lanjut ke RT-Sort, buka backtrack, privilege escalation, password attack, offline attacks, RT-Sort atau melalui konsol. Lalu lakukan sorting pada tabel pertama dengan perintah RT-Sort MD5 lower alpha 5 2000 times 80.000 testing RT. Nah, nanti akan prosesnya seperti ini. Lakukan sorting pada tabel kedua, prosesnya sama, nanti akan seperti ini juga. Sintaksnya hanya dibedakan pada indeksnya saja. Nantinya hasil sorting ini akan disimpan pada file aslinya yang pertama tadi. Lalu lanjutkan dengan perintah rtcrack. Rtcrack ini buka backtrack, privilege escalation, password attacks, offline attacks, lalu rainbow crack atau melalui konsolnya seperti ini. Lalu kita lakukan crack hash MD5 yang berisi plain textnya ABCDE, ABCDE ya, dengan nilai hash segini. Lalu kita lakukan crackingnya dengan perintah berikut. Nanti hasilnya akan menampilkan seperti ini. Nah, dari screenshot di atas terlihat bahwa dari nilai hash ini kita dapat mengetahui isi plain textnya. Offline attack tools SEMDAM2 dapat digunakan untuk mengekstrak hash password dari registry database SEM Windows pada Windows 2000, NT, XP atau Vista. SEMDAM2 ini memungkinkan kita untuk memperoleh hash dari password tanpa memberikan system key. System key itu adalah kunci yang digunakan untuk mengenkripsi hash pada file SEM, hash password pada file SEM. Untuk melakukannya langsung kita buka ini
Lalu atau jika kita mau melalui konsol lebih gampang, hanya tuliskan semdam2. Lalu kita akan melakukan dump Windows XP sp3 hash password. Anggap file sistem dan SAM tadi tersimpan sebagai sistem dan SAM sebagai dengan nama sistem dan SAM. Jadi untuk sistem ini disimpan dengan nama sistem, dan untuk SAM disimpan dengan nama SAM di directory home. Lalu maka perintah untuk menjalankannya adalah seperti ini. Nah, ini keluaran yang akan dihasilkan dari perintah tadi. Isi filenya adalah seperti ini. Nah, lalu kita berikan file test SAM. Ini tadi disimpan dalam file test SAM namanya. Lalu file test SAM itu kita berikan kepada ke tools password cracker seperti John atau Offcrack untuk didapatkan nanti passwordnya. Itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Andre. Saya akan melanjutkan presentasi tentang offline attack tools. Saya akan menjelaskan John the Ripper. John the Ripper merupakan sebuah tool yang digunakan untuk mengcrack hash tipe password. John saat ini dapat digunakan untuk mengcrack lebih dari 40 hash tipe password seperti dash, MD5, LM, NT, crypt, netlm, dan netntlm. Untuk menjelaskan John, cukup dengan komen seperti ini. Untuk mengcrack password dengan John dapat dilakukan dengan mode yang harus dimasukkan pada komen lain, yaitu wordless mode, single crack mode, incremental mode, external mode. Nah, di mana wordless mode membutuhkan file wordlist dan file password untuk mengcrack, sedangkan single crack mode menggunakan login name, full name, fields, dan user home directory sebagai kandidat password. Lalu ada incremental mode, yaitu dalam metode ini John akan mencoba semua kemungkinan kombinasi karakter untuk password. Jika tidak memasukkan cracking mode dalam komen, maka akan menggunakan urutan default, yaitu single wordlist, single crack mode, pertama single crack mode, lalu wordlist mode, kemudian incremental mode. Sebelum menggunakan John, maka diperlukan file password. Untuk mendapatkan file password digunakan command unshadow pada John. Command untuk mendapatkan file password seperti ini. Untuk mengcrack file password digunakan command seperti ini. Dan password hasil crack tersebut akan disimpan pada john.code. Lalu untuk melihat password digunakan command seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Offcrack. Offcrack dapat digunakan untuk mengcrack hash password Windows, LM, dan NTLM. Offcrack dapat berupa command line, program, dan GUI. Graphic User Interface sama seperti Rainbow Crack. Offcrack berdasar pada memory trade-off. Dan untuk menjalankan Offcrack digunakan perintah seperti ini. Sebelum menggunakan Offcrack diperlukan rainbow table yang dapat didapat dari website Offcrack. Di dalam website tersebut terdapat 3 tabel yang dapat di-download secara gratis, yaitu terdapat Small XP Tables, Fast XP Tables, dan Vista Tables. Lalu selanjutnya adalah Crunch. Crunch merupakan sebuah tools yang digunakan untuk membuat wordlist. Wordlist biasanya digunakan selama proses brute force cracking. Untuk menjalankan Crunch, cukup gunakan komen seperti ini. Hal ini akan menampilkan instruksi penggunaan dan contoh dalam layar. Yang terakhir adalah WYD atau WYD, merupakan tool yang digunakan untuk membuat wordlist sama dengan Crunch. Namun di dalam WYD kita dapat membuat custom wordlist berdasarkan informasi yang didapat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengekstrak semua karakter dari file atau directory yang didapat lalu menyimpannya ke dalam sebuah file. Saat ini
WYD dapat mengekstrak dari plain text, HTML atau PHP, doc atau PPT, MP3, JPG, dan ODT, ODS, dan ODP. Untuk mengekstrak file diperlukan beberapa software seperti CatDoc untuk file doc atau PPT, Perl DOC modul untuk ODT, ODS, dan ODP, MP3 info untuk MP3, dan JHET untuk JPG. Untuk menjalankan WYD digunakan komen sebagai berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Online Attack Tools. Bagian ini menjelaskan beberapa tools yang bisa digunakan untuk melakukan penyerangan dengan status online. Brute SSH. Brute SSH ini adalah alat yang digunakan untuk menyerang password pada SSH server. Brute force atau sering dikenal dengan serangan brutal adalah dengan menggunakan percobaan terhadap sebuah kunci yang memungkinkan. Langkah-langkah penggunaan brute SSH yaitu dengan mengetikkan perintah #cd/pentest/password/brute SSH atau dengan #brute/SSH.p. Perintah yang lain bisa kita ketikkan ini dan hasilnya akan keluar seperti ini. Terus untuk Hydra adalah alat untuk menebak user dan password login. Hydra ini juga mendukung banyak protokol jaringan seperti HTTP, FTP, POP3, SMB, dan sebagainya. Ia bekerja dengan menggunakan username dan password yang disediakan dan mencoba untuk login ke layanan jaringan secara paralel dengan defaultnya adalah 16. Ini ketika kita menuliskan hashtag Hydra, tampilannya munculnya GUI. Nah, seperti ini. Untuk network sniffer ini adalah program perangkat lunak atau perangkat keras yang mampu jaringan data pemantauan. Hal ini biasanya digunakan untuk memeriksa lalu lintas jaringan dengan menyalin data tanpa mengubah isinya. Dengan jaringan sniffer Anda dapat melihat informasi apa yang tersedia di jaringan Anda. DSNIF ini digunakan untuk menangkap password yang tersedia dalam jaringan. Contoh-contohnya dari protokol ini yang bisa pakai adalah FTP, Telnet, SMTP, dan banyak lainnya seperti ini. Cara penggunaan DSNIF ini kita bisa mengetikkan perintah #DSNIF -h. Perintah lainnya #DSNIF -i @0 -m. Perintah -i di atas menjelaskan opsi -i @0 akan membuat DSNIF mendengarkan jaringan antarmuka @0 dan opsi -m akan memungkinkan deteksi protokol secara otomatis. Hamster adalah alat yang dapat digunakan untuk melakukan hijacking. Hijacking ini adalah metode pasif untuk mengunting cookies. Keuntungan dari metode ini adalah bahwa korban tidak akan bisa mengetahui kalau cookie mereka telah dicuri atau diketahui orang. Persyaratan penggunaan hamster ini yang pertama adalah bahwa korban menggunakan koneksi terbuka. Contohnya itu kayak di kafe, sehingga bisa dapat kita mengunting cookie pasif. Yang kedua adalah bahwa yang digunakan untuk mengidentifikasi sesi korban cookie tidak dienkripsi oleh server web. Pembagian hamster terdiri dari dua program. Yang pertama sebagai server proxy untuk menggunakan musang, terus yang kedua sebagai alat untuk mengambil session cookies. Penggunaan hamster ini kita bisa mengetikkan perintah #cd/pentest/sniffer/hamster hashtag atau dengan
/hamster. Terima kasih. TCP/DAM. TCP/DAM merupakan sebuah jaringan sniper pelacak. TCP/DAM berfungsi untuk membuang paket-paket pada sebuah network yang sesuai dengan ekspresi yang diberikan. Jika tidak ada ekspresi yang diberikan, maka akan menampilkan seluruh paket. Tapi sebaliknya, jika ada ekspresi yang diberikan, maka dia akan menampilkan paket-paket sesuai dengan opsi yang diberikan. Untuk memulai TCP/DAM membutuhkan sebuah software untuk menjalankan perintahnya. Buka command line, kemudian klik ketikan TCP/DAM, tekan enter. Kemudian perintah ini akan mendengarkan pada network interface utama dan menangkap paket-paket dengan ukuran 96 byte. Contoh, kita akan melakukan sebuah sniff paket ICMP dari sebuah mesin dengan IP address 192.168.1 dan 41 kepada sebuah mesin dengan IP address 192.168.1 dan 46. Kita akan melakukan pada interface ETH0 -i ETH0, tidak merubah nama alamat -n, tidak mencetak timestamp -t, mencetak paket dari awal, paket data dan data dalam bentuk heksadesimal. Kemudian ASCII dengan option -x. Berikut ini perintahnya. Kemudian yang hasilnya adalah seperti ini. TCP/DAM hanya akan menampilkan paket yang sesuai dengan ekspresi yang diberikan. Dalam hal ini yang ingin ditampilkan hanya paket ICMP dengan alamat dari alamat 10.0.2.5 ke alamat IP 10.0.2.100. TCP. TCP merupakan sebuah basis teks sniper yang akan melacak, memasang ulang dan meminta ulang aliran TCP dan dapat menyimpan hasil aliran pada sebuah file atau menampilkannya pada format yang berbeda. Contohnya yaitu heksadesimal. Manfaat dari TCP sendiri yaitu bermanfaat untuk menampilkan sesuatu yang sedang terjadi pada sebuah interface jaringan. Untuk menampilkan sebuah paket yang spesifik harus dengan menggunakan ekspresi dari TCP/DAM untuk memfilter alirannya. Berikut ini merupakan cara penggunaan TCP. Untuk memulai TCP, pada command line, buka backtrack, privilege escalation, sniper, kemudian pilih menu TCP. Atau bisa menggunakan perintah di bawah ini, TCP min help. Perintah di atas akan menampilkan instruksi penggunaan TCP dan contohnya. Berikut ini contoh penggunaan TCP. Akan melakukan sniff pada interface jaringan ET0 untuk lalu lintas FTP dari klien FTP dengan alamat IP 10.0.2.15 pada server FTP dengan alamat 10.0.2.100. Opsi yang akan digunakan untuk menampilkan aliran datanya yaitu hexadam dan ASCII dengan format -y-x, menekan status dari koneksi, -s, menampilkan sumber dan IP tujuan serta port, dan TCP flag -h, serta menampilkan dalam bentuk warna -t. Berikut ini kode lengkapnya. Dan ini merupakan output dari TCP PIC. Kemudian lanjut ke Wireshark. Wireshark merupakan sebuah analisa protokol jaringan. Keuntungan utama dari Wireshark yaitu dibandingkan TCP/DAM, yaitu Wireshark dapat mengerti beberapa jenis dari protokol, tidak hanya TCP/IP. User interface juga mengizinkan user untuk mengerti informasi yang terkandung pada paket jaringan yang ditangkap dengan mudah. Berikut ini merupakan beberapa fitur dari Wireshark, yaitu mendukung lebih dari 1 juta protokol, mengizinkan untuk mengangkat paket secara keseluruhan dan melakukan analisa, dan masih banyak lainnya. Salah satunya yaitu keluaran dapat diekspor ke dalam bentuk format XML, PostScript, CSV, atau plain text. Nah, berikut ini cara penggunaan dari Wireshark. Untuk menjalankan Wireshark, klik menu backtrack, kemudian pilih privilege escalation, kemudian pilih sniper, dan pilih Wireshark. Atau dapat melalui terminal dengan mengetikkan perintah di bawah ini, dengan mengetikkan perintah Wireshark. Untuk memulai penangkapan data secara langsung, pilih network interface mana yang ingin Anda lihat datanya.
pada menu interface list. Ini merupakan tampilan dari WireSec. Jika lalu lintas data pada jaringan atau paket-paket data akan ditampilkan pada WireSec. Untuk menghentikan penangkapan data, klik menu Capture, kemudian Stop. Selanjutnya ini merupakan opsi dari WireSec. Jika kita mengubah opsi dari penangkapan data, Anda dapat mengubah opsi dari menu Capture, kemudian pilih Option. Selanjutnya pilih menu Capture Option pada WireSec. Berikut ini adalah interface-nya, kemudian IP address. Di sini ada buffer size. Di sini ada filter yang dapat Anda masukkan. Kemudian ini ada capture filenya. Ini merupakan option-optionnya. Jika sudah, klik Start. Pengertian dari network spoofing tool. Network spoofing tool merupakan sebuah proses untuk memodifikasi data network seperti MAC address, IP address, dan lain-lain. Tujuannya yaitu agar bisa mendapatkan data dari dua komunikasi yang diinginkan. Tool yang digunakan yaitu ARP spoof dan Ethercap. Berikut ini merupakan ARP spoof. ARP spoof sendiri digunakan untuk melakukan sniff network traffic pada sebuah atau suatu lingkungan. Dengan menggunakan ARP spoof, sniffing yang sebelumnya susah sekarang menjadi mudah dan bisa dilakukan. Cara kerja dari program ini yaitu dengan melakukan penemuan jawaban ARP pada kedua komunikasi yang sedang berlangsung. Contoh kasus, ini merupakan kasus pada situasi normal. Berikut ini adalah pada komputer A dan komputer B. Komputer A melakukan request ARP pada komputer B. Kemudian komputer B melakukan request ARP pada komputer A. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya pada situasi di mana ada attacker dengan contoh dia sebagai komputer C, di mana komputer C di sini sebagai attacker melakukan request ARP pada komputer A dan komputer B. Kemudian komputer B menjawab request dari komputer C. Sebelum melakukan spoofing, maka akan dibutuhkan sebuah fitur yaitu IP forwarding. Langkah pertama untuk melakukan IP forwarding yaitu ketikkan komen berikut ini sebagai root. Ketikkan echo 1 lebih besar /proc/net/ipv4/ip_forward. Kemudian klik enter. Selanjutnya mulai ARP spoof pada command line dengan mengetikkan command ARP spoof kemudian enter. Selanjutnya akan ditampilkan ARP spoof display pada layar monitor dengan beberapa instruksi. Berikut ini merupakan contoh kasus yaitu host A dengan MAC address dan IP address seperti berikut ini. Kemudian host B sebagai korban dengan MAC address dan IP address seperti ini. Kemudian attacker memiliki MAC address dan IP address seperti ini. Ini hanyalah contoh. Kemudian ARP charge pada host base aslinya yaitu seperti ini dengan internet address 192.168.65.1 dan physical addressnya 0056C00008. Kemudian ketik komen untuk melakukan Facebook pada host A yaitu ketikkan ARP Facebook kemudian IP korban dan internet addressnya. Setelah dilakukan komen di atas, ARP charge dari host B akan berubah menjadi seperti gambar ini yaitu 00.0.29.0.22.31. Nah,
Berikut ini tool yang kedua, yaitu Ethercat, sebuah tool yang digunakan oleh hacker pada jaringan LAN. Yang didapatkan yaitu dapat memverifikasi data pada connection, kemudian mendapatkan password untuk FTP, HTTP, POP, SSL, 1 dan lain-lain. Kemudian dapat memberikan sertifikat SSL palsu untuk menggabungkan HTTP session dari korban. Tool ini juga digunakan untuk mentranslate IP address ke MAC address. Cara kerja dari tool ini yaitu ketika sebuah device mencoba untuk melakukan koneksi ke network resource, dia akan mengirimkan broadcast request ke semua MAC address dari target. Kemudian akan mengirim balik MAC address mereka. Kemudian selanjutnya pemanggil akan menyimpan MAC address pada cache-nya untuk jika suatu saat dia ingin kembali connect ke target. Selanjutnya, ARP attack bekerja ketika dia berasosiasi dengan sebuah IP address. Kemudian attacker menjawab request tersebut dengan mengirimkan MAC address miliknya sendiri. Ini disebut juga dengan ARP positioning atau ARP spoofing. Dalam kasus ini, attacker akan bekerja saat attack. Ada 3 mode dari ARP, yaitu text mode, Ethercat min-T, Coarse mode, Ethercat min-C, dan Grapher mode, Ethercat min-G. Kemudian ada beberapa filter yang dapat ditemukan pada direktori user/share/ethercat. Berikut ini merupakan contoh kasus di mana set korban dengan DNS server 192.168.652 dan IP address dari attacker yaitu 192.168.65.101 melakukan reset traffic HTTP. Berikut ini langkah untuk melakukan spoofing. Pertama, jalankan Ethercat pada graphic mode, kemudian lakukan pilih menu sniff, kemudian unified sniffing pada menu. Selanjutnya, scan host pada network Anda dengan mengklikkan host dan scan for host. Selanjutnya, akan ditampilkan host, kemudian pilih menu host dan host list. Selanjutnya, setelah itu, pilih mesin atau target yang akan di attack, kita serang. Kemudian pilih mesin dengan di sini sebagai contoh, pilih mesin dengan IP address 192.168.652 dengan target 1 dengan add to target 1 dan mesin 92.168.65129 sebagai target yang kedua. Berikut ini gambarnya. Kemudian untuk melakukan ARP positioning, klik menu min, kemudian pilih ARP positioning, kemudian MAC address dari DNS server dan korban akan diset menjadi MAC address dari si penyerang. Nah, ini merupakan sel tambahan untuk DNS spoofing attack. Yang pertama, konfigurasi file ethernet.dns pada direktori berikut ini dengan domain yang ingin kalian cukupkan ganti. Sebagai contoh di sini yaitu domain palsu.com dengan IP address 192.168.651. Ini akan mendirect orang yang ingin mengakses informasi pada DNS pada web server dari attacker untuk mengakses DNS login dengan mengklik login dan mengecek login dan double klik pada DNS spoofing untuk mengaktifkannya. Nah, kemudian buka browser Anda dan ketikkan microsoft.com dan lihat efeknya seperti berikut ini. Dari yang dapat terlihat, kita dapat melihat pada DNS spoofing bekerja. Dan untuk menghentikan spoofing, klik menu mid dan stop mid attack. Nah, berikut ini merupakan Ethercat pada mode text, lebih simple. Anda hanya perlu mengirimkan command berikut ini dan hasilnya seperti berikut ini. Targetnya hanya 2 host, target sebagai list, kemudian di posisi untuk keluar dari text mode,
tekan tombol Q pada keyboard.